Halo, halo. Lalu, Kembali lagi dengan kita di Podcaster After Work dengan hostnya kali ini adalah gue, Ojan, dan dijoin dengan teman gue seperti biasa, Kevin. halo. Nah, untuk podcast kali ini kita kembali ke ini ya, ke habitat awal. Kita mau Ya. bahas tentang yang terbaru ini, Winter Anime 2023. Nah, ini ya susah dibilang ya, ini season pertama tahun ini atau season akhir tahun lalu. Karena Banyak yang kalau overlap sih ya. karena kan kalau biasanya kan kalau dibilang kan winter itu di akhir tahun gitu kan. Hmm. Cuma ya kalau misalnya lihat season anime kayak winternya itu winter 2023 bukan winter 2022. Makanya ini peralihan lah ya. Kita tuh kayak tahun baru Cina kalau anime gitu, Jan. Mulainya tuh winter tuh awal tahun. Kalau Cina kan ini tahun baru ya Januari ini. Iya. Nah, dengan ya anggap aja ini semangat baru untuk film animasi di tahun ini ya. Nah, kita ngelihat agak-agak ya prediksi lah kira-kira setahun ke depan apakah bakal banyak yang menarik atau enggak gitu loh. Nah, kita mulai dari yang winter anime ini ya. Mungkin untuk yang bahasan pertama kali ini kita tentang returning show gitu. Nah, returning show ini kalau untuk lo Kevin gimana? Ada yang menarik nggak? Yang kayak wah gila ini gue wajib nonton ya gitu. Kalau gue sih jelas ada satu sih yang, tapi ya lu udah tahu karena gue fans berat sih yang jelas. Vinland Saga gue seneng banget akhirnya balik gitu ya. Jadi Vinland Saga kelihatannya 2 tahun lalu deh anime season 1-nya gitu ya. Jadi Iya, 2 tahun lalu. nah itu salah satu favorit gue itu karena gue manga seinennya tuh apa? Kalau gue big three manga seinen gitu ya dulu itu Vagabond, Berserk sama ya Vinland Saga gitu lah ya. Yes. Dan kelihatannya dari semua ini yang adaptasi animenya jelas tuh cuma Finland ya, abis Berserk. Yeah. Karena kalau Berserk tau sendiri lah. Gimana Griffithnya makin lama makin muda gitu, lama-lama jadi bayi, jadi embrio malah. CG-nya terakhir udah kayak game PS2 gila. Nah, untuk Vinland Saga ini gimana? Di season ini apa ada komen nggak? Kan kalau yang di tahun lalu kan kayak apa ya? Aku nggak bisa bilang gue seneng banget, tapi nggak bisa bilang kecewa banget, agak so-so lah. Jadi kayak lo lebih kayak ya paling nggak udah dibikin animenya lah. Nah, untuk yang di season ini gimana? Gue sih pertama ya masih agak penasaran karena ada drama juga yang pernah kita bahas. Yang satu ini ganti studio, jadi seperti AOT Vinland Saga ngikut jalur pindah dari Studio Wit ke Studio Mappa gitu loh. Yang salah satu PR Mappa gitu sebelumnya yang apa? Dan gue entah kenapa sih ya, paling nggak untungnya Mappa itu dia bisa ngambil show pas ada time jump gitu loh. Jadi pas ada lompat waktu, jadi otomatis apa karakter desain dan apa emang di itunya bakal berubah gitu loh. Jadi nggak langsung whiplash gitu lah ya. Tapi sih gue masih agak ada ngeliat kayak belum kebiasa gitu sih ya sama animasinya Mappa buat Finland gitu ya. Terutama buat ya gimana ya. Gue sih masih tetap prefer Studio Wit, tapi gue bilang Mappa juga masih bagus sih kayak apa animasinya. Cuma terutama dari faktor CG ya, gue kayak CG-nya Mappa ya ada yang agak kurang biasa sih di beberapa tempat gitu. Tapi untuk kalau desain karakter gimana? Kan pasti kan tetap ada apa ya? Ada perbedaan lah, perbedaan tarikan garisnya lah kalau bahasa gitu. Iya. Untuk beberapa sih gue ada karakter yang masih menurut gue oke, kayak contohnya si Liv Erikson menurut gue itu sesuai banget dengan versinya Wit gitu loh. Tapi untuk ada Thorfinn sama sekarang ada karakter baru Einar itu yang ya kalau yang baca manga pasti udah tahu. Untuk Einar sih gue masih lebih oke karena mungkin dia di season 1 nggak muncul, jadi baru khusus nggak ada benchmark pembanting. Iya, jadi nggak ada pembanting ya. Untuk Thorfinn sih jelas gue agak lihat ada sedikit yang masih kaku-kaku gitu ya. Yang mungkin apa gue agak nggak kebiasa sama CG-nya gitu ya. Cuma ya masih oke lah karena ceritanya ini ada time jump dan Thorfinn-nya agak sedikit lebih tua di situ ya. Jadi menurut gue di situ sih masih ada apa? Masih bearable lah ya. Masih bearable lah. Jadi nggak terlalu parah. Yang gue masih paling gak puji Mappa sih untuk dari sisi musik kualitasnya terjaga banget sih karena Vinland Saga juga musiknya itu dulu season 1 salah satu yang gue paling suka sih.
yang baik musik backgroundnya dan yang lain-lainnya. Karena gimana pun juga musik itu kan yang ngebangun suasana ya. Iya, ngebangun suasana dan MAPA paling nggak ya baik dari OP-nya sampai dari back sound-nya semua, background-nya itu OST-nya semuanya masih top notch lah, masih ngetop di situ ya. Jadi ya gue masih lihat lah perhatian karena sama kayak AOT perlu beberapa episode mungkin dulu kayak gue supaya mata kebiasa. Ya, tapi gue sih utama masih penasaran karena gue udah baca manganya lama dan kelihatannya lu baca manganya dikit juga kan ya, Jan? Iya, makanya tadi nama yang familiar di gue Thorfinn-nya doang. Iya, dan dan kalau lu baca manganya Vinland Saga tuh lu tahu kayak abis arc pertama gitu yang pas Thorfinn yang muda kayak pacing acara, kayak pacingnya tuh berubah banget loh, dan jenis ceritanya tuh kayak jujur pas pertama kali gue baca gue kayak agak bingung kenapa ngarahinnya ke sini sih gitu loh. Cuma gue sih secara umum sih masih suka manganya. Akhir ceritanya tuh menurut gue oke, ternyata payoff-nya tuh suka, tapi berasa kayak bener-bener Vinland Saga tuh kayak ganti genre gitu loh tengah-tengah hari, dari yang kayak lebih kerasa action seinen gitu loh berubah jadi kayak lebih ke drama gitu lah ya. Dan kalau gue sih suka, tapi gue penasaran nanti orang-orang gimana nih bakal terima season 2 yang karena jelas kalau yang nyari masuk Vinland Saga karena action sama battle-nya di season 2 tuh bakal jauh berkurang di situ lah fokusnya ya. Nah itu gue bisa penasaran ditis sih. dikit, kalau bisa lo tis dikit untuk yang di season 2 ini kira-kira nanti ceritanya lebih apa sih? Kayak kenapa lo bilang lebih slow? Apakah kayak cuman kayak base building doang gitu-gitu atau gimana? Lebih konten apa sih ya? Jadi Vinland Saga asli di season 1 juga ada, tapi kayak intinya kan dia cerita perang, tapi juga lu lihat dari sisi kayak seseorang yang kayak terjun ke perang gitu loh ya. Jadi kayak lu lihat kayak ngejelekin sisi buruknya perang. Dan season 2 tuh kayak lebih banyak dia fokusnya tuh kayak bukan dari sisi istilahnya soldier atau warrior, tapi kayak lebih sisi dari orang-orang biasa gitu loh. Jadi kayak lah pengaruhnya gimana nih buat Viking kan pada akhir hari itu mereka orang-orang yang ya emang bener secara sejarah kan masuk ke desa, ngebakar desa, ngecolong semua barangnya, terus orangnya bener-bener dibunuhin gitu loh. Dan ini lu lihatnya tuh lebih banyak dari sudut pandang orang-orang sipil ini loh kayak gimana. Dan kalau gue sih akhirnya suka, tapi emang gue tuh kaget pas pertama kali baca Vinland Saga karena bener-bener kesannya tuh genre animenya tuh berubah gitu loh, bukan lagi battle anime tapi bener-bener kayak ya lebih tentang kayak drama yang drama ada setengah politik, ada setengah kayak kontemplatif dari sudut pandang karakter utamanya sih. Yang kalau itu makanya gue penasaran nanti kalau lu yang bener-bener suka Vinland Saga karena battle-nya tuh season 2 nih gimana nih nanti mereka nerimanya. Jadi mungkin kalau yang bisa gue rangkum sedikit ini, jadi kayak di season 2 ini lebih kayak ke karakter buildingnya ya. Iya, Nah itu gue penasaran karena sejauh ini gue lihat ada berapa orang karena baru 2 episode sekarang ya. Kelihatannya episode ketiga nih baru, harusnya episode ketiga udah keluar pas kita upload ini, tapi berapa sih gue lihat orang tuh langsung bilang awalnya mulainya startnya agak slow tapi masih gue enjoy. Nah itu gue penasaran karena slownya tuh bakal slow lama banget. Kira-kira prediksi lo ini untuk yang si season 2 ini bakal sampai ending yang bagi kan berarti kan sekitar 12 episode ya. Nih di 12 episode ini bakal full slow atau nanti di sekitar ya di 10, 11 atau malah di 12 itu udah peralihan ke yang lumayan rame lagi gitu. Kelihatannya sih harapan gue sih, ini bukan gue nggak tahu ya karena ada akhir hari jatuhnya ke studionya. Ada sih harapan gue kayak mereka ngecepetin dikit karena menurut gue ada satu arc ini emang di akhirnya nanti bakal ada dikit battle sama action juga sih. Nah itu harap gue sih mereka bakal nge-pick up-nya di situ karena menurut gue pas lah nanti ngepotongnya ceritanya di situ kalau jadi satu arc di situ season 2 tuh bener-bener kayak arc tertutup gitu loh. Yang gue suka di season 1 tuh soalnya mereka kayak gitu bener-bener satu arc ketutup di situ. Dan ya gue nggak tahu karena kalau season 1 itu ya ada part 1 part 2 ya mungkin walaupun 12 episode tapi mungkin ada part 2-nya juga di akhir tahun ini yang ya kalau lihat AOT sebelumnya itu biasanya MAPA ada pengalaman kayak gitu bilang ceritanya. Jangan sampai final season episode berapa anjir. Ya paling nggak separah gitu lah.
Itu aja meme-nya udah mulai naik lagi kan, kayak tahu itu Iya, udah keluar lagi belum sih? Atau emang itu ngebahas itu? harusnya tahun ini keluar sih AOT yang gue Oh, nggak tahu apa pantesan. masih final season, final movie atau Nah itu final nanti final season alpha BAA alpha version 3 gitu-gitu, anjir itu lucu banget. final final season movie tie-in part one of berapa gitu. Makanya lu Udah udah kayak nonton sampai lu udah nonton apa? Udah nonton Attack on Titan udah sampai mana? Oh, gue udah sampai final season part 3 alpha gitu. Oh, lu iya. baru sampai situ. Gue udah sampai part alpha type type berapa gitu-gitu tuh kayak kocak Ini anjir. ini mau ngalahin Hideaki Anno sama Kingdom Hearts kalau buat penamaan. Makanya Ada 1.52.33.0 goblok emang. biar penamaannya makin capek loh, bingungin deh. Asu. Ya, tapi ya itu sih gue kalau komen buat Vinland Saga sih. Yang mungkin returning yang paling gue antisipasi sih buat season ini. Kalau untuk yang lain ada nggak yang menarik sama lo? Kalau gue sih yang lain mungkin gue tonton kalau yang returning show ya. Ini sih lebih acara kecil sih, kayak gue sih Kyoko Suiri, kayak versi Inggrisnya namanya, versi Inggrisnya namanya keren gue bilang sih, kayak translasi Inggrisnya tuh jadi in garis miring Spectre. Jadi karena intinya ini season 2 nya gue sih seneng, intinya sih kayak kalau gue deskripsi itu kayak intinya kayak detektif Conan tapi buat supernatural gitu lah ya. Jadi kayak apa? Lu misteri-misteri tapi kayak tentang Ayakashi sama kayak setan-setan Jepang gitu loh yang supernatural yang ya pacingnya slow sih ya. Ya kalau lu demen misteri atau lu demen ya setipe Conan atau Kindaichi sih mungkin lu suka gitu ya. Tapi memang kalau menurut gue sih agak spesifik sih buat orang tertentu yang suka Kyoko Suiri ini, karena apa? Ya bener-bener emang acaranya sih kayak ya slow mystery gitu sih, bener-bener lu kayak namanya misteri kan lu apa? Pengen cari tahu gitu loh, kayak misalnya apa? Kalau ini sih menariknya gue karena kasusnya Ayakashi ya bisa macem-macem gitu loh, kayak Oh iya, ini gue lumayan inget yang salah satu kasusnya tuh, gue ini kan sambil ngecek ya. Ini tuh kalau nggak salah satu kasusnya tuh yang idol korban ya. iya jadi kayak ada Idol. kayak Itu apa enggak, ini? tapi yang kocak itu aja gue inget banget yang ini agak spoiler dikit ya. Yang idol korban itu ngebahasnya kayak kan mukanya nggak kelihatan gitu kan, blank gitu. Terus kayak lu kenapa bisa tahu itu si idol itu? Karena yang jelas satu kostumnya, kedua siapa lagi yang punya dada sebesar itu. Iya. Ya maksud gue ini kan temanya misteri gitu, tapi ya joke-nya tuh juga lumayan dapet gitu loh. Iya, emang menurutku sih kayak apa kalau lu depan acara slow yang joke karakternya dapet sih kayak menurut gue sih lucu-lucu aja sih di situ ya apa? Ya apa? Kayak gue sih enjoy aja sih, kayak ya kayak idol itu yang kayak idol pembunuhan juga apa? Nah, dan itu tuh kayak apa bener-bener misterinya tuh kayak bisa lebih menarik karena bukan cuma sekedar idol mati, tapi kayak yang tadi lu bilang tuh kayak kenapa? Karena dadanya segede itu tuh kayak dibilang. Nah itu karena aslinya ini beneran setan atau tuh kayak cuma proyeksi orang kayak dulu pandangan idolnya gitu yang makanya jadi kayak dadanya gede atau itu gede tuh kayak. Jadi kayak yang kocaknya itu kayak orang tuh nggak peduli mukanya kayak gimana, tapi Iya. apal ini badannya. Jadi kayak lebih tentang persepsi orang gitu loh. Jadi kayak iya kadang keren. Ya buat gue menarik aja sih, kayak unik gitu loh. Terus apa karakter utamanya juga lumayan apa? Ya badass gitu lah. Lumayan ini sih, lumayan gue sih nggak bilang gimana ya, karena karakter utamanya itu kan si cewek ya, yang si bocah cewek, yang si cowoknya ini yang apa bisa bilang ya, main hero-nya ya lah, dan itu main karakter yang cowoknya ini lumayan apa ya, lumayan ngagetin sih background ceritanya, yang menariknya di situ. Nggak kerasa shonen biasa. Kayak... sama mungkin yang perlu ditanya sih ini sorry gue langsung to the point aja, untuk yang kualitas animasi gimana, karena kan gue belum nonton. Karena kalau gue ingat kan untuk kualitas gambarnya di komik kan menarik gitu loh, kayak gambarnya. Nah untuk karena kebiasaannya kan kalau dari manga ke anime jujur aja biasanya ada downgrade lah untuk kualitasnya. Nah ini gimana yang lo tonton?
Ya itu satu hal yang makanya gue bilang kenapa Kyoko Suiri ini mungkin kagak terlalu populer ya. Karena ya masih masuk ke kategori itu sih ya, Jan. Kayak menurut gue sih nggak parah banget, tapi gue ngerasa tuh agak kayak Tetap ke nerf ya. tetap ke nerf lah. Mungkin kalau lu tahu kayak Tokyo Ghoul lah dulu gue ngerasa kayak gitu. Oh Tokyo Ghoul ya. tuh karena manganya Tokyo Ghoul tuh bener-bener ngedewa gitu loh artinya menurut gue. Cuma animenya kayak walau nggak jelek menurut gue agak kayak Basic banget. ya basic banget gitu lah. Nah, cuma paling nggak kalau Kyoko Suiri itu untungnya karena bukan apa sih nggak action heavy gitu kayak ya lu nggak perlu animasi terlalu gede sih. Cuma tetap aja menurut gue tuh kayak art manganya masih kalau lu mau baca manganya gue saranin sih baca manganya karena art manganya tuh bagus banget sih menurut gue ini. Lanjut lagi sialan. Oke, untuk Kyoko Suiri itu ya. Nah, ini kalau gue nambahin sedikit ya dari gue. Kalau dari gue sih untuk yang di Returning Show ini mungkin 2 ya yang gue agak menarik. Oh enggak, yang menarik sebenarnya 1. Tapi yang satu lagi gue nggak ini ternyata Returning Show. Nah, yang jelas ada Danmachi. Ya, gue sih Danmachi untuk yang gimana ya? Lo dulu kan seingat gue kan ngikutin juga ya. Lo gimana? Lo ngikutin nggak Danmachi? Gue ngikutin tapi jujur gue belum ngikutin season terakhir yang ketiga. Season 2 gue juga belum selesai gitu loh. Kayak itu karena season 2 tuh lumayan gimana ya, kayak lumayan off gitu sih karena ceritanya kan kayak lebih ngebahas klannya ya, ngebikin klannya. Cuman kayak kayak gimana ya, gue kalau orang suka Danmachi gue ngerti sih kenapa lo suka Danmachi gitu ya. Cuma gue tuh kalau baca atau nonton gini tuh mesti mut-mutan gitu loh karena mungkin gue udah sering lihat yang setipe kayak Danmachi gitu ya. Jadi ya kalau nanti sih feeling gue tuh kalau misalnya gue ada waktu kosong dan gue ada yang pengen gue tonton, kemungkinan besar yang gue nonton sih bakal Danmachi gitu ya. Cuma buat saat ini tuh kayak gue belum sempet ngejar aja sih kayak apa. Tapi sih kalau yang dari gue lihat trailer atau apa sih kayak ya kualitas animasi sama CG-nya oke gitu sih kayak apa. Nah itu yang lumayan ngagetin sih karena gue juga sama kayak lo yang di season 3 gue nggak ngikutin. Nah makanya kan tadi gue agak off di season 2, makanya gue yang season 3 kayak males lah gue ngikutinnya. Nah giliran gue nonton yang season 4 part 2 ya, ini malah season 4 part 2 nya ini gue lumayan kaget sih karena kualitas animasi CG-nya tuh animasi keseluruhannya sih kelihatan upgrade gitu loh, apalagi untuk di sekarang untuk yang monster-monsternya itu pakai CG dan kualitas CG-nya sih lumayan sih. Makanya gue pengen lihat sih ini studio yang sama apa enggak, karena kalau studio sama berarti ya lumayan nih, berarti si studionya udah ada perkembangan gitu. Tahu gue sih sama sih, gue lupa itu siapa ya, apa Production IG atau siapa ya, gue lupa. Tapi Danmachi selalu bagus sih menurut gue kayak dari awal, maksudnya selalu peningkatan gitu loh, kayak apa animasinya menurut gue sih selalu solid gitu. GC Staff dia. Ya GC Staff ya, GC Staff overall bagus sih kayak. Ya nggak kaget sih. GC Toaru, Staff kan? juga ya. Toaru. Toaru ya. Saya ingat gue sih kayak dia bikin Railgun, soalnya Railgun menurut gue sih kualitas animasinya Railgun bagus ya. sih. Cuma buat indeksnya aja mereka yang menurut gue naik daun. Ada lagi yang bikin gue kayak pantesan One Punch Man. Iya, sebelum dipindahin ke Madhouse Desk. Oh iya, dia Danmachi dari awal ternyata. Makanya kayak itu serinya mereka yang selalu stabil sih setahu gue. Karena Railgun juga dulu gue suka, malah kalau Railgun gue malah nonton sampai akhir. Yang indeks dari mereka yang menurut gue yang naik turun Toaru Majutsu Index. Oh iya, dia ngerjain yang indeks yang 3. Iya. Okay. Gue nggak tahu kenapa sih, kayak kalau Railgun selalu home run, tapi kalau indeks mereka selalu apa? Tahu lah naik turun gitu kualitasnya. Nah, sama kalau dari gue satu lagi sih ini yang gue lumayan apa ya? Lumayan ya karena gue lebih suka musik ya. Ini ada D4J season 2. Gue jujur ini udah season 2. Nah,
gue coba nonton anime ternyata cukup menarik karena selain ya yang jelas tentang lagu, dimana yang musim, gue lupa musim lalu apa 2 musim lalu ya, Hmm. gue juga kita juga pernah bahas soal Bocce the Rock ya, Bocce dimana Rock Bocce the season Rock lalu. itu season, makanya gue lupa Nah, itu season lalu apa 2 season orang lalu. sekarang aja masih heboh Bocce Rock. Nah itu eh ya karena kalau misalnya ingat review kita kan kayak kayak udah berharap kayak Keon, tapi kan kayak ya Tapi anjing lah, mengecewakan. Tapi ternyata kan Bocce the dia Rock apa? gue jujur sekarang gue agak ubah opini sih. Kayak seiring cerita sekarang gue lebih suka sih lagu-lagu belakangnya juga Iya, gitu loh. karena Malah bener-bener ah, garapan lagunya lebih niat. Kalau malah menurut bahasa gue gue, kalau sekarang gue mungkin gue lebih seneng Bocce the Rock daripada Keon kalau sekarang. iya, karena Ah, yang di bahasanya kalau Keon itu cute girls doing cute things, Iya. tapi ada tambahan lagunya gitu kan. Tapi Ah, kalau yang untuk Bocce the Rock ini bener-bener ngebahas gimana apa manajemen band sih. iya. Lo gimana manage band, terus juga ya lo Dan apa ya ah, performnya gimana gitu-gitu sih. dan kalau gue ya mungkin lebih preferensi gue ya gue lebih karena Keon lebih pop ya gue bilang, sementara kalau Bocce the Rock Iya, ya ya bener-bener rock, J-Rock lah. keren anjir, rock Japan man. Rock. Dan kalau gue ya sebagai fans lama rock ya mungkin agak lebih ngarah ke situ sih. Iya. Gue anime musik tuh kelihatannya kepengaruh sama genre musiknya sih. Gue sampai gak ya kan gitu kan, karena lagi rame ini nongol di beranda gue kan yang YouTube kan, gue coba dengerin lagunya kayak si bangsat yang kayak lu kenapa baru ngasih lagu enak ini di tengah-tengah anjir. Iya. Karena kalau kita nge-review gini kan pasti kan di awal gitu kan. Ah, ya tapi gimana ya, karena gue juga ingetnya dulu kayak seri kayak Beck sih, karena Beck Nah. juga awal-awal tuh lagunya nggak terlalu itu, baru tengah-tengah tuh lagunya kayak wow, kayak ya gimana ya, namanya lu bikin band kalau lu udah jago dari awal juga ceritanya gak menarik gitu sih. Nah, untuk yang apa balik lagi ke D4DJ ini kan kalau tadi kan Boci kan mulai di tengah ya. Nah ini mungkin karena gue nggak tahu karena udah mulai season 2 atau emang strategi itu untuk di awal sih udah cukup menarik sih dia. Karena dia ya karena tema DJ ya. Jadi sebetulnya kayak di sini kan gue ngelihat itu kan lebih ke genre idol gitu. Jadi ada idol unit gitu kan jatuhnya. Tapi kalau biasanya kan kalau idol unit anggap kayak Idol Master lah ya. Idol Master atau Love Live kayak lu ada grup cewek nyanyi sama joget-joget semua. Nah, tapi kalau ini kayak ya udah grup ini tapi satu itu jadi DJ-nya, yang sisanya tuh joget sama nyanyi gitu. Jadi situ sih. Nah, untuk beberapa lagu oh ya, sama desain kalau desain karakter sih gue lihat sih dia lebih mirip kayak Aikatsu sih kalau misalnya lo familiar. Pasti lo juga pernah denger ya lah. Aikatsu sih gue denger sih. Makanya paling gak lo denger lah. Nah itu juga ya Aikatsu itu gue juga apa ya, gue nggak nonton tapi gue juga termasuk yang apa ya, yang dengerin lagunya karena kayak beberapa lagu apa idol gitu lagunya sih cukup menarik buat gue gitu. Nah ini yang di D4DJ ini kenapa gue bilang menarik karena tema DJ ini dia harus elektronik ya. Nah itu tapi ada di beberapa bagian dia yang apa ya, jadi lagunya tuh ada perpaduan musik elektronik sama alat musik tradisional gitu loh, kayak alat musik tradisional Jepang ya, yang samisen gitu ya. Nah ya bisa samisen atau koto gitu sih, itu karena suaranya agak-agak mirip ya. Nah itu koto jadi yang mana ya? Gue nggak tahu. Koto itu yang petik kayak harpa tapi ditidurin kalau nggak salah. Oh iya tahu. Ada di Demon Slayer sih. Nah makanya itu gue tahu aja dari situ. Itu suaranya kayak karena itu dua suara itu lumayan mirip sih. Nah jadi gue karena cuman background musik doang ya, jadi gue nggak terlalu ini. Nah itu sih, sama untuk kualitas CG-nya dia juga lumayan smooth karena kan kayak apa ya, kayak lo pernah bahas kayak waktu itu kan waktu itu kan sempet gimana pun juga sih CG itu kan nggak bisa full CG ya, karena kalau misalnya lo full CG kan pasti off banget kelihatannya. Nah ini dia bisa kombinasiin CG sama hand drawn gitu sih. Jadi
stage-nya itu Pas. jadi semi 3D, Hmm. karakternya juga dibikinnya semi 3D juga. Ini. Gitu. Iya. Emang gimana ya? Kalau full CG tuh kelihatan banget sih ya. Ya, Gue juga kaku makanya, banget. makanya CG tuh ya mesti lu istilahnya kayak apa ya? Kayak garam gitu lah. Lu taburin Ya, tapi jangan lu garemin semua gitu loh. iya makanya. Ah, Nah, ya. itu untuk CG-nya gue juga lumayan kaget sih kayak anjing ini kok menarik gini kan. Gue cek-cek studionya, ternyata ya studio ini kan yang ngerjain di 4DJ ini kan studio Sanzigen. Nah, salah satu project lainnya dia itu yang You Initial D. Ya lu Oh, Initial D ya lu kelihatan lah kualitas animasi kayak gimana gitu loh. Jadi kayak ya. oh ya pantas aja sih dia bisa mainin CG-nya tuh bisa halus gitu. Ya. Berarti Sama kalau Jo apa? Initial D, apa ada harapan soundtracknya bakal ada banging kayak Running in the 90s lagi? Karena gue jujur Initial D juga zaman dulu lebih ikonik insert songnya sih daripada apa-apa. Iya sama, gue juga masih gitu. Makanya ini gue lumayan lumayan ada harapan sih buat. Kayaknya gue bakal ngikutin ini karena lagunya kayaknya bakal enak. Dan gue malah bakal backtrack ke di 4DJ yang pertama tuh kayak gimana. Malah season 2-nya lu baru ngerasa gitu ya. Iya, karena gue juga kaget ini. Gue kira tuh di 4DJ tuh game tuh kalau nggak salah. Dan gue sempat main juga. Nah itu ya kaget sih waktu itu ternyata ada animenya juga. Iya. Oh sama tambahan juga untuk ending lagunya juga termasuk enak sih karena dia modelnya electro swing. Makanya kan kayak karena temanya tadi itu lagu-lagu elektro jadi ya versi lagunya jadi versi elektro semua. Jadi kayak ini swing ya tapi electro swing gitu. Lumayan sih kalau misalnya mau bisa coba sih nanti gue denger lagu-lagu ya itu sih kalau yang dari gue ya untuk yang season 2 ya. Kalau dari lo ada lagi yang lain yang mau ditambahin untuk season yang returning show? Kalau buat gue sih kelihatannya ini yang utama gue nonton sih. Tentu ada yang judul-judul gede lain sih yang mungkin cuma gue nggak, ya kayak Nagatoro gue nggak terlalu komen sih karena gue udah komen di season 1-nya dan feeling gue season 2-nya sama kayak apa ya teasing juga lah intinya ya. Boku no Hero gue juga ya sama ya, opininya gimana lah ya kayak gitulah. Lo enjoy atau lo enggak sama Bofuri juga apa ya, Bofuri masalahnya yang season pertama agak dirasi ceritanya. Iya, gue agak males. Gue season satunya udah nggak ngedrop, jadi mungkin gue nggak lanjut sih di situ ya. Mungkin sih satu yang kalau gue sih Tokyo Revengers sih ya, karena gue gimana ya, gue sendiri sih nggak terlalu suka, tapi gue ngerti kenapa orang pada demen cerita gitu sih ya. Kayak ya popularitasnya naiknya gila banget aja sih Tokyo Revengers. Kayak kalau gue sih bukan tipe cerita gue banget sih, karena kalau gue kesana tuh kayak shonen nanggung jadi seinen gitu loh. Jadi kayak apa? Nggak cukup terlalu edgy buat jadi seinen, tapi juga terlalu nggak pas juga kalau dimasukin shonen gitu loh. Tapi juga Tokyo Revengers juga gue lumayan kaget sih, banyak yang demen karena ternyata kayak waktu itu salah satu temen gue ada yang ngikutin, temen proyek gue yang Tokyo Revengers. Sekarang kita bahas yang anim baru yang di season ini yang menarik. Ya mau mulainya dari lo dulu, ada yang menarik? Ya gue sih satu yang pertama sih ini karena gue suka gamenya sih, tapi animenya sendiri gue masih belum tahu apa gue bakal rekomen atau enggak. Itu Nier Automata ya, jadi dari A1 Pictures sih. Kayak apa? Pertanyaan gue satu dulu. Pantat sama pahanya masih seksi gak? Ya itu kelihatannya satu yang masih sesuai dengan gamenya sih. Kayak apa, figur dan segala macam itu masih menyesuaikan di situ ya. Apa? Dan jadi fokus utama nggak? Kan karena maksudnya kalau biasanya apa ya? Ini karakter bener-bener buat fetish banget gitu. Fetishnya udah jelas banget gitu. Iya. Tapi gimana ya? Lo emang namanya Yoko Taro ya, tapi ya lo kalau nggak tahu nih, Automata tuh tadinya game dari namanya penciptanya tuh Yoko Taro. Ya Yoko Taro dia bikin seri lain kayak Dragon Guard,
Yang ini Nier Automata pun aslinya Nier yang kedua sih, yang pertamanya kalau sekarang sih sebutnya Nier Replicant ya remake-nya. Iya. Jadi ya desain karakter kayak 2B itu malah menurut gua salah satu yang paling mending dari desain karakter Yoko Taro jujur. Kayak lu Desain lihat yang di Dragon Guard-nya. atau nggak usah jauh, lu lihat di Nier yang pertama karakter desainnya Kaine. Nah itu bajunya lebih oh my god. Kadang gue nontonnya tuh agak kalau ada lihat orang gue main game itu tuh gue suka aduh ini jangan ada yang lihat deh. walaupun bukan game yang apa mesem-mesem juga sih. Cuman kayak aduh gitu banget ya. Iya, tapi ya gimana ya? Nier tuh gue sukanya bukan karena itu ya sih. Gue suka Nier tuh emang karena ceritanya menurut gue. Iya. Jujur tuh ceritanya Nier tuh bisa bikin depresi, tapi juga lo mikir banget sih. Ya baik Nier pertama ataupun yang Automata gitu ya. Terutama tapi Automata sih emang yang bener-bener Nier yang apa? Bahkan dari gamenya tuh bener-bener nge-blow up banget gitu sih. Karena apa? Ya dari gamenya sih juga actionnya asik, tapi juga ceritanya gila banget sih. Ya ini bener-bener untuk yang karyanya Yoko Taro sih bener-bener yang ngangkat sih Nier Automata ini sih. Iya. Karena previous work-nya kan kayak gue aja nggak tahu anjir. Kalau gue sih karena main dari PS2 Dragon Guard ya, kayak Dragon Guard pun tuh sumpah itu depresi banget gitu loh, lo main tuh game apa? Dragon Guard tuh bisa ada apa? Ending terbaik pun tuh kayak semua orang mati gitu loh. Kayak yang bener-bener intinya tuh game yang super bikin lo depresif gitu loh. Apa yang ada ya gimana ya? Gue nggak tahu, kayak intinya Yoko Taro tuh kayak Hideo Kojima. Lu bisa bikin momen-momen absurd, tapi ceritanya tuh pada akhir-akhir tuh kayak bener-bener bikin lo depresi juga gitu loh. Nah Nier Automata tuh juga sama sih kayak gitu. Kalau apa ya cerita Yoko Taro yang bener-bener apa? Ya lu ada apa namanya krisis eksistensial gitu loh, kayak lu pertanyaan lah poin hidup gue tuh apa gitu loh. Yang dan ya itu sih gue seneng, tapi gue penasaran ini ditranslate ke anime gimana, karena bahkan untuk game ya kayak jujur tuh Nier Automata, lu tuh kalau apa ini bahkan lu coba aja lihat review game Nier Automata, itu banyak reviewer tuh yang bahkan bilang tuh cuma ceritanya standar, endingnya tuh cepet. Kenapa? Karena Yoko Taro aja tuh buat game, dia tuh bisa apa? Lu mainin pertama kali Nier Automata, lu tamat. Dan taunya New Game Plus itu ceritanya beda lagi. Iya. Nanti lu main tamatin lagi. Itu dia. Yang sebetulnya yang gue cukup menarik ya di apa untuk yang Nier Automata ini, karena lo mau dapet esensi ceritanya itu lo harus kan, kalau di game itu lo harus main berapa kali untuk dapet yang bener-bener true ending gitu loh. Iya. Dengan yang constraint yang cukup banyak gitu. Nah, cukup menariknya adalah karena untuk anime ini kan nggak bisa dong lo bikinnya kayak lo ini yang edisi 1 gitu loh. Kayak yang tadi anggap yang lo namatin pertama kali. Oh nanti ada season 2 tuh namatin yang kedua, kan nggak mungkin kayak gitu dong. Otomatis kan dia harus to the point lah. Iya. Nah, dia untuk nangkep esensi ceritanya ini sih gue yang lumayan menarik. Karena kalau untuk di game itu karena lo kayak dijelasin dikit-dikit gitu loh, kayak tadi kenapa lo bilang kan reviewer itu kan kayak oh ya ini ceritanya standar gini-gini karena itu kulit luarnya. Lo waktu pas namatin kedua kayak ada yang plot hole itu yang kayak dijelasin. Oh ini tuh gini tuh sebetulnya. Nah, ini lumayan menarik sih. Nanti mau ngebahasnya mau ngulik ceritanya dia bakal kayak gimana. Iya, nah itu gue penasaran karena paling enggak ya ini menurut gue baik, karena gue lihat dari episode 2 itu bukan apa. Episode 1 sih menurut gue kayak masih level pertama di game gitu loh. Jadi masih ya sama-sama mirip lah ya. Masih tapi, prolognya dia lah. Prolognya persis di game lah. Nah episode kedua tapi mereka udah mulai ngasih ada karakter sampingan baru-baru gitu yang paling nggak buat kelihatannya sih kalau gue ngeliat emang itu buat fungsinya ngefungsiin apa ya, karena banyak dari cerita Nier Automata tuh yang bikin gue sedih tuh kadang bukan adegan aja, tapi lu baca ada dokumen rahasia atau teks apa tuh yang lu bener-bener bakal mikir tuh kayak oh my god, kayak ya Nier Automata tuh bagusnya tuh menurut gue di situ sih, kayak dari sisi story-nya. Dah paling gak gue lihat ya mereka coba lah ada karakter samping atau apa yang bisa ngebantu lah ngejelasin ceritanya ini. Nah tapi hasilnya gimana? Nah itu gue masih agak penasaran sih di situ, karena ini menurut gue diadaptasi itu susah banget deh cerita Nier Automata lu adaptasi. Karena sebagai game aja tuh apa orang tuh banyak yang nggak ngerti, kayak lu kalau mau ceritain Nier tuh lu harus ending ke B, C, D dan seterusnya gitu loh. Jadi nggak bisa di ending A doang.
Dan bener-bener Nier tuh apa yang nggak tahu ya, kayak ceritanya kalau Nier tuh yang bikin gue seneng ceritanya tuh kayak di game ya. Ini agak spoiler dikit ya kalau yang belum main game ya. Kayak salah satu yang paling favorit gue tuh di Nier yang bahkan gue nggak tahu pas saat gue main ada, jadi kayak ada cerita di satu poin di cerita ada satu karakter yang namanya Pascal gitu loh, kayak dia intinya tuh kayak robot atau mesin yang intinya tuh dia tuh kayak ada nerima trauma dan dia tuh bener-bener kayak apa, eh, bener-bener udah panik dan dia tuh kayak minta ke karakter lo bilang, gue kasih lo kepilihan, gue minta tolong satu bunuh gue atau kedua hapus ingatan gue gitu loh, yang bener-bener apa, ingat itu kan bener-bener kayak kalau di game tuh pilihannya tuh berat banget gitu ya, lo mana nih yang lebih bener nih, lo ngebunuh nih orang supaya siksaan dia berakhir atau lo hapus memorinya. Dan gue tuh kalau pas main game tuh kayak oh my god ini kayak gini. Tapi yang bahkan gue nggak tahu tuh kayak di Nier Automata, gue baru nonton atau baca di forum, gue baru tahu itu di game lu bisa yang jadi nggak ada pilihannya, karena kalau pilihannya tuh lu datang ke karakter dan lu cuma pilih bunuh atau ilangin ingatan gitu kan ya. Taunya tuh kayak gue baru kasih tahu, lu taunya tuh juga bisa kayak lu jalan aja terus tuh karakter lu tinggalin sendiri. Dan endingnya ya suruh dia yang ngadepin sendiri trauma lu jangan kan bahasanya kan gini, bahasanya kan ya kalau logikanya kalau orang kan gitu kan, kalau manusia normal lah ya dia ngasih pilihan berat gini ya, ujung-ujungnya kan kalau kita kan kayak ya udah lu nyamannya gimana, karena gimana pun juga hidup lu gitu. Tapi kalau misalnya di game lo udah dikasih apa ya, kita udah terbiasa mindsetnya kalau di game kan kita ngobrol sama orang, ada dialog, lo harus milih gitu kan, A atau B gitu loh. Nah itu yang gue bener-bener nyampe, dan gue nggak tahu pas gue main itu, dan gue pas habis gue tahu itu gue tuh bener-bener berasa oh my god pilihan gue tuh kenapa gue milih itu loh. Kalau setahu gue gitu gue lebih baik, ternyata gue bisa loh kayak gitu. Dan apa ya, itu kalau buat lo yang main game kan kayak kesannya ya ini game yang bener-bener ngasih lo pilihan gitu loh. Jadi apa, lo jangan main ngikut-ngikut aja yang karena opsinya cuma dikasih A atau B ternyata bisa lo pilih lain gitu loh. Nah itu tuh yang momen-momen gitu yang gue nggak tahu kalau lo translate ke anime tuh kayak gimana ya. Ya. Nah itu cukup menarik sih nanti. Jadi yang mungkin bakal kita perlu lihat sih secara pembahasan story-nya sih ya jadinya. Karena ya itu tadi yang pilihan moral gitu nggak tahu bisa jadi malah dihilangin atau gimana. Iya, ya karena kalau anime lu gimana ya? Kalau game kan lu yang milih gitu loh. Jadi kayak pilihan moralnya kerasa beratnya di lo ya. Kalau anime kan lu nonton jadi ya. Karena jatuhnya kalau anime itu kan linear. Kalau game itu kan ya itu kan karena kita milih nanti kan takutnya ada branch-nya gimana. Iya kita yang ngerasain sendiri. Kalau ini kan kayak kita terpersen ini kan, kayak cuma ngeliatin cerita orang. Jadi kayak nggak ngerasa efeknya di kita, kayak cuman ya kalau misalnya itu masih dimasukin kayak kayak gitu doang paling kan. Nah itu yang gue penasaran sih, karena ya gue nggak apa, intinya gue ada simpati juga sama studionya sih, karena gimana lu adaptasi kayak gitu loh, kayak susah lah kalau lu adaptasi langsung gitu. Tapi gue nggak simpati soal CG-nya aja. Ya itu yang ya mayoritas dari review yang gue lihat memang itu sih, karena kesel gaji. Ya mungkin dari lo dulu ratingnya kalau CG-nya, karena gue juga nanti gue kasih opini dulu deh. Kalau lo menurut lo CG-nya gimana buat ini? Turun aja, maksudnya gini loh, kayak ada di beberapa adegan tuh kayak waktu pas flight modenya itu gue masih oke gitu loh. Nah itu aja, untuk yang flight modenya itu aja kayak jadi giliran yang di lo nonton episode 1 nggak sih? Episode 1 gue nonton. Gue tahu kan, sih adegan mana yang lo sebut. Enggak. Nah waktu pas flight itu kan yang di awal kan yang awal cerita. Nah itu nanti yang sempet yang dia mau nge-crash. Ini spoiler dikit aja ya. Ini waktu pas dia mau crash kan dia kan kayak masuk ke lorong-lorong gitu kan. Nah itu aja gue ngeliat CG-nya juga kasar banget itu di situ. Jadi waktu pas ngebuka pas di area kebuka mungkin karena backgroundnya jadi cuma awan doang ya, jadi masih bisa nyaru. Tapi giliran
udah yang kayak tight space gitu, lo ngeliat lewat lorong-lorong itu kelihatan kasar banget sih backgroundnya juga. 3D-nya itu. Sama kalau gue yang kesel waktu pas yang kayak model gue bilang sih kayak model roid gitu, yang pesawatnya jadi kayak Macross lah gitu kan. Iya. Itu fuck man. Giliran kayak mendingan ngeliatnya dari jauh aja lah. Karena giliran sempet ada yang close up gitu loh. Kayak si Tubi sama si siapa yang satu lagi yang bocah cowok? Itu ya. Nah itu bener lo kayak CG kayak oh ya udah kita bikinin model CG-nya si Tubi sama itu ya udah taruhin di robotnya tapi nggak usah digerakin. Itu kelihatan kayak bener-bener boneka banget aja. Iya. Kaku banget gitu loh. Nah ini gue kenapa menurut gue ya, karena nih gue setuju sama lo, tapi kalau gue sih bukannya apa ya, karena ini yang menurut gue selalu gue nggak seneng dari kalau pakai CG ya. Kalau CG-nya sendiri bener-bener cuma CG ya, gue bilang CG-nya masih oke. Masalahnya tuh mereka tuh kayak kagak ngerti yang ini banyak banget di anime yang pakai CG. Lu kalau ada karakter 2D, jangan lu taruh samping sama karakter yang 3D atau karakter CG. Karena kontrasnya tuh langsung kelihatan. Itu yang mau CG lo sebagus apa kayak gitu. Kayak kalau lu ambil kayak contoh Macross. Macross tuh gue bilang CG-nya juga kayak gitu. Cuma Macross tuh pinternya kalau ada karakter 2D, lu nunjukin full adegan kokpit. Begitu battle, langsung lu switch ke 3D. Jadinya lu nggak ada kontras antara itu dua. Nah ini tuh jeleknya tuh, dia tuh naruh itu dua-duanya, jadi itu kayak kerasa, ya gimana ya, ada satu 3D model lu bikin di Blender, satu lu Photoshop gitu loh. Jadi kayak kelihatan, kontrasnya tuh kelihatan banget. Ya itu yang, ya itu sih kayak, gue ranting itu kayak apa, ya yang paling ngerti kayak gini tuh aslinya makanya, gue kenapa suka Ufotable tuh kayak ngerti loh kalau gini, kayak makanya lu nonton Fate Zero kan ya? Iya. Nah itu kan kalau di situ kan ada Berserker ya, lo tahu karakternya kan ya, yang dia knight semuanya tertutup baju armor. Itu tuh full CGI loh. Tapi Ufotable tuh ngerti, jadi itu dia bagus tuh tapi. Iya, karena dia tuh naruh efek asap-asap supaya CGI itu nggak terlalu kontras sama karakter 2D gitu loh. Dan adegannya tuh kalau lihat tuh kayak nggak pernah adegan di mana full CGI armor Berserker itu ngobrol langsung sama karakter kayak Saber atau lain-lain yang 2D gitu. Nah itu tuh kayak ya kesannya tuh cuma kecil, tapi Ufotable tuh kayak ngertinya tuh kayak gitu loh. Jadi mata lo tuh nggak pernah kontras gitu. Ya, makanya itu kelihatan apa? Oh iya Berserker iya full CG sih. Dia full armor gitu soalnya ya. Iya, nah itu tuh full armor. Aslinya tuh CG-nya malah gue bilang ya karena udah berapa tahun lalu nggak terlalu bagus. Cuma Ufotable tuh kayak ngerti loh cara naruh Berserker di mana supaya nggak kontras sama karakter lain gitu. Yang itu sesuatu kecuali lu udah dikasih tahu tuh lu kayak nggak bakal nyadar gitu loh. Kayak gue tuh gara-gara nonton apa sih kayak dokumenter tentang Ufotable, cara bikin dia itu tuh kayak gue baru nyadar. Dan dia tuh ngerti, dia bilang kayak kenapa kita nggak bisa kayak gini, karena kalau kayak gitu tuh kontrasnya lu kelihatan gitu. Nah itu yang ya gimana ya, masih sampai sekarang tuh kayak masih banyak studio yang kayak kok masih aja gitu loh. Makanya kayak tadi si yang sesi sebelumnya kan sempat bahas di 4DJ itu lumayan ngagetin sih. CG-nya bisa bagus. Iya. CG tuh mesti lu bener tadi ya, kayak mesti lu taburin gitu loh. Kayak bukan kualitas CG-nya aja sih. Ya tapi kalau gue buat Nier itu sih kayak apa? Mungkin ya itu yang ada lagi nggak kalau untuk lo yang anime yang menarik selain Nier? Kalau ya mungkin balik karena dari Nier ceritanya yang bener-bener berat, yang keputusan moral yang mempertanyakan diri lo kayaknya. Kalau gue sih yang buat anime baru yang feel good gue buat season ini tuh Tomo-chan wa Onanoko des. Yang Tomo-chan is a girl. Ini ya ya apa? Ini menurut gue bukan anime super bakal jadi top gitulah rankingnya, tapi ini istilahnya anime feel good buat gue sih, karena manganya dulu gue juga kayak gitu sih, kayak manganya sih dari manga 4 koma gitu ya, kayak yang jadi cuma manga 4 panel gitu ya, tapi ceritanya sih kayak cuma cerita ya standar tapi lucu-lucu, romantik komedi anak-anak muda gitu lah ya. Kalau gue sih ini ekspektasinya nggak terlalu tinggi, asal performance VA-nya bagus sama animasinya nggak terlalu jelek sih. Ya
kemungkinan besar ini apa sih junk food gue yang gue tonton sih buat season ini. Ya. Tapi ini kalau langsung gue kasih info ya. Gue coba nonton tapi mungkin karena apa ya? Karena waktu itu 4 kan modelnya kan. 4 tuh jadi dia pendek-pendek tapi jadi udah langsung ada intro apa terus punchline gitu. Jadi joke-nya dapet. Tapi karena ini mungkin karena satu anime kan nggak pendek-pendek ya. Jadi dia berkelanjutan gitu kayak apa ya, joke-nya tuh kurang greget di gue jadinya. Maksudnya kalau gue baca komiknya kan gue ngakak banget gitu loh. Tapi kayak ini kayak ya mungkin karena jadi ada filler kayak ada ini jadi kayak ya, nah ini sih mungkin gue ngerti sih kenapa lo kayak gitu sih Jan. Karena gue juga ngerasa yang karena menurut lo bener sih karena 4 nah ini yang menurut gue tuh timing joke-nya gitu loh. Timingnya tuh kadang ada joke-nya yang gue land, kadang ada yang enggak. Dan itu kayak kadang gue ngerasa tuh kalau 4 kan bener-bener kayak cuma panel 1-2 tuh setup. Terus habis itu punchline-nya di ketiga sama keempat tuh abisnya gimana gitu loh. Reaksinya gimana. Nah ini kalau di sini tuh kadang timingnya tuh suka agak nggak pas loh antara setup sama punchline-nya gitu loh. Nah itu yang gue nggak tahu apa karena mesti ini jadi anime 20 menit gitu loh. Jadi ada beberapa timingnya yang diatur gitu loh. Tapi gue ngerasa sih kayak itu ada beberapa tuh jadinya kayak ya agak kurang pas sih atau tapi harusnya itu penyakit ini sih. Penyakit apa ya kayak gue lupa waktu itu. Kayaknya kita juga pernah bahas ini kayak salah satu penyakit yang joke-joke yang 4 gitu yang kayak bagus. Surezure Children. Surezure Children itu juga termasuk gitu kayak lu Surezure Children ngikutin kan? Dikit-dikit sih, tapi belum sampai yang terbaru. Iya, tapi waktu udah tamat malah kan. Nah itu kan Surezure Children kan juga kasusnya kan kayak gitu kan kayak. Iya. Dia modelnya 4 Jadi giliran dipindahin ke anime biasa kayak ya anjing ini mah anime romance biasa anjir. Tapi kalau gue sih mungkin masih lebih ngasih karena timing gitu lebih feel sih ya. Dan kalau gue sih masih nggak terlalu karena kadang gue suka lihat anime kayak gitu direkturnya pas tengah-tengah season tuh baru dapet timingnya yang pas gitu loh. Jadi biasanya sih kalau gue nggak terlalu kritis di situ karena masih episode awal gitu ya. Karena banyak banget anime yang kayak gini tuh kayak gue ngeliat tuh pas tengah-tengah tuh kayak direkturnya baru dapet feel-nya gitu loh. Tapi soalnya ada beberapa momen yang menurut gue ini udah oke, tapi ada beberapa momen yang gue emang kayak lo sih gitu agak off gitu. Ya itu sih paling kalau Tomo-chan jadi gue agak kecewa dikit sih karena ya gue sih karena harapan gue nggak tinggi sih buat yang gitu. Jujur gue karena udah tahu kayak ya lo tau sendiri kan makanya gila itu hiburan banget gitu loh. Tapi juga mungkin itu kepengaruh karena lu udah pernah baca joke-nya juga sih Jan. Karena gimana ya? Joke tuh karena kalau denger kedua kali tuh pasti nggak selucu pertama sih. Kayak gue udah tahu punchline-nya gitu kan. Iya. Dan kalau gue sih makanya juga sama kayak itu ya kayak gue ekspektasi gue buat ini tuh asal VA-nya bagus aja sama animasinya oke, gue udah jauh lebih happy sih. Tapi kalau untuk VA-nya emang bagus. Kualitas animasinya juga lumayan. Nah, dan itu kayak ya udah oke lah gue kalau buat itu. Ya itu mungkin yang buat gue. Kalau lo sendiri gimana nih yang anime baru? Kalau anime baru dari gue sih sebetulnya ada beberapa ya. Nah kalau dari gue sih paling ini yang light hearted dulu sih ada. Ini gue mention sedikit aja ya karena ini itu ada Kubosan wa Boku wo Yurusanai atau Kubosan Won't Leave Me Alone. Itu salah satu ini mungkin kalau yang tahu ini gue kan kurang suka romance sih gitu ya, ceritanya. Tapi ini termasuk yang gue demen sih karena cerita romance ini kayak bener-bener light hearted banget sama gambarnya unyunya tapi bukan yang kayak moe shit gitu loh. Gitu. Nah terus juga untuk yang si tipe karakternya si Kubo ini juga ya relatable buat lo? Enggak sih, enggak relatable. Tapi maksudnya tipe karakternya tuh gue bukan bilang sadistik ya, tapi kayak teasing tapi enggak
nggak seintens Nagatoro gitu kan. Kalau Nagatoro kan teasingnya kebayang lah kayak gitu. Tapi Yang ini ngebully kayak gitu ya. iya jatuhnya itu udah ngebully gitu kan. Kalau ini teasing yang bercanda gimana sih gitu. Jadi kayak anjing lo unyu banget sih lo berdua kayak gitu loh. Ya. Banyak momen feel good gitulah intinya. Iya gitu. Nah sama kalau dari gue juga ada ini sih, ada Ayakashi Triangle. Ini mungkin kalau yang tahu ini judul dari kalau gue bilang pengarang Ritarni ya, Yabuki Kentaro, atau yang mungkin lebih mendunia dengan judul lainnya To Love Ru. Sebelum itu dia bikin Black Cat sih, dimana itu lebih apa? Istilahnya lebih normal lah. Iya, itu To Love Ru sebetulnya kayak bener-bener kayaknya gue capek bikin cerita serius deh. Iya, dia bikin. Karena kalau Black Cat bagus aja dan. Iya, Black Cat Oke lah, desain karakternya agak yang cewek tetap seksi, cuman kayak dia lebih serius. Fokusnya masih action sama plotnya gitu ya. Kalau kayak To Love Ru tuh dia emang apa sih? Gue lagi bete mau bikin sesuatu yang beda, tapi entah kenapa yang populer jadi banget bumi. itu sih. Jadi yang dia lebih terkenal ya si To Love Ru ini kan. Iya. Orang ini ya. Nah kalau buat Ayakashi ini gimana nih? Jatuhnya lebih ke deket ke Black Cat apa lebih deket ke To Love Ru nih? Gue masih ngerasa ada jadi ini bener-bener lebih ke ini sih, lebih mix dua-duanya dia. Kenapa mix dua-duanya? Karena ini oke lah dia yang jelas kalau To Love Ru itu kan bener-bener full ecchi gitu kan, lagi perfect moment lah gitu kan. Cuma kalau di sini ya kayak gitu tetap ada, cuma nggak seintens To Love Ru, tapi juga fokus cerita untuk yang actionnya juga masih lumayan gitu. Jadi ya mix keduanya sih, tapi perbandingannya ya kalau gue sempat ngikutin sekilas 60-40 sih. Gue penasaran karena ya apa dulu sudah ada pengalaman dengan Ken Akamatsu dari ecchi bikin action jadinya ya Negima gitu. Nah buat Ayakashi ini gue penasaran jatuhnya kemana, tapi ya paling gak karena ya Yabuki dulu udah pernah bikin Black Cat sih, mungkin ya actionnya harusnya mungkin dia lebih dapat gitulah daripada Ken Akamatsu. Iya. Karena ada pengalaman action dia. Ya tapi tetap ada actionnya, tetap ada ecchinya juga sih jadinya sekarang. Kan kalau dulu kan bener full action, tapi kalau sekarang ya actionnya jadi tetap ada ecchi juga. Dan harus tahu balance-nya gitu. Makanya kan gue bilang perbandingan tuh 60-40. 60 tuh sebetulnya bukan 60 action tapi 60 ecchi. 40-nya itu ya actionnya lah. Karena kalau dulu gue bilang actionnya bisa 80-20 atau enggak 90-10 malah. Karena yang dulu kan tetap ada dikit-dikit ecchi sih, cuma kayak lebih bukan dikit-dikit ecchi. Dikit-dikit action. Iya. Lo ngomong To Love Ru apa deh gimana deh? Enggak, To Love Ru. To Love Ru. Emang ada action deh? Tetap ada actionnya dikit. Ada ya? Gue makan udah nggak nyadar itu. Buat majuin plot point doang, buat dapetin si her member biasa lah. To Love Ru tuh bener-bener istilahnya apa? Sekuhara yang sekuhara tidak sengaja gitu. Iya. Kalau misalnya itu biasa kalau lagi mau majuin plot point, mau dapetin cewek gitu kan, itu biasanya ada adegan action dikit lah. Itu udah hafal banget gue kalau untuk itu loh. Nah kalau untuk di sini sih ya dia masih lebih actionnya lebih ya kadarnya lebih tinggi. Cuma ya tetap sih. Oh sama di sini kan kalau misalnya si To Love Ru itu kan tag-nya harem ya. Kalau di sini tag-nya berubah, bukan harem. Gender band sama Yuri. Wah. Karena makin ke belakang Yurinya makin intens anjing. Semua pada komennya gitu. Gender band terus Yuri. Wow. Iya. Dan lu bilang Hollywood
itu udah terlalu woke. Di sini lo ada transgender and lesbian. Jepang hebat banget. Jepang terlalu degenerate. terlalu inovasi degenerasinya terlalu cepat. Aduh, sumpah ini gue kaget gitu loh. Karena kan kalau misal lo ngelihat covernya itu kan, ternyata covernya cowok sama cewek. Lo logikanya kayak gitu, pasti MC-nya si cowok gitu kan. Iya, si cewek ini main heroin. Pasti itu ternyata enggak. Main karakternya tuh si cewek. Dan si cowoknya itu di gender band jadi cewek juga. Nah, ekspektasi lo itu di flip kan lo, bener-bener kayak triknya M. Night Shyamalan itu, sumpah. Karakternya udah mati gitu sama satu film gitu. Bener-bener, ini gue kira MC-nya cowok, ternyata enggak. MC-nya itu si yang gue kira main heroin. Itu aja udah kebalik. Terus tiba-tiba yang gue kira MC cowok tadi itu di gender band jadi cewek. Makanya ini apa plot twist yang nggak bisa muncul kecuali di anime atau manga sih, sumpah. Makanya ini udah gitu udah kayak lu dibikin ekspektasi, jadi kayak lu jangan harap ini jadi normal romance biasa. Karena bener, lu jangan harap ini normal romance biasa karena udah di chapter 1 ya, di chapter 1 atau di episode 1 kalau di anime itu si ada karakter kakek lah gitu ya. Karakter gurunya si yang tadi gue kira main karakter cowok udah bilang kamu sepertinya harus merelakan manhoodmu. Itu jadi udah kayak foreshadowing. Ini kayaknya bakal full Yuri. Gue nggak berharap sih udah karena lihat pengarangnya sih John. Coba paling nggak gue bilang Yabuki Kentaro luar dari ekspektasi gue. Inovasinya terus berjalan deh. Inovasi DG. Karena gue ngeliat lo bahasa ini Yabuki Kentaro kan berbeda tipenya yang kayak lo udah style gambarnya gini gitu loh. Mau cowoknya mau ceweknya gitu kan. Jadi lo kelihatan gerakannya. Jadi dengan tipe karakter gitu gue udah kebayang nanti ceritanya tuh kayak gini. Ternyata di luar ekspektasi gue banget. Gue Yabuki Kentaro udah nggak berani karena tuh Love Fruit tuh rasanya harem anime pertama gue bilang kayak ini kelihatannya fan service-nya kebanyakan deh. Iya. Padahal gue udah tahu ya. Terlalu overload anjir. Lu nonton harem tuh harusnya juga apa ya? Lu nonton itu buat fan service, tapi baru-baru tuh Love Fruit tuh gue nonton sama baca. Ini kelihatannya terlalu banyak fan service deh. Gue bener-bener lanjut tuh susah. Tapi nggak ngarah ke bokep gitu. Iya. Hebatnya itu bener-bener apa? Hebatnya itu persis di garis istilah presisinya tuh di garisnya tuh persis banget ya. Udah lebih dari fan service tapi nggak masuk ke bokep gitu. Iya, kalau di badan pensensoran tuh maksudnya nih orang tuh udah bener-bener di perbatasan dikit lagi lompat itu loh. Kalau di badan sensor lo diawasin terus. Kayaknya ya itu cukup lah untuk kayak kasih triangle ya. Jadi ya sama ada yang kocak juga. Ini makanya gue sempat buat cross ini gue sambil baca manganya sedikit. Di manganya itu ada di satu chapter ada yang komen. This is the first time I've seen a manga where the author have the effort to draw realistic cat testicle. Jadi kayak apa ya? Kayak fokusnya Yabuki Kentaro tuh di hal yang salah gitu. Atau hal yang benar, Jan. Cuma sudut pandang lo tuh salah. Kayak developer game kan. Tapi gue coba cek beberapa chapter kayak dia nggak melewatkan hal itu sama sekali aja. Iya. Lo sama gue tuh pikirannya kita terlalu terbatas gitu loh Jan kalau buat ini belum enlighten gitu. Harus bahasanya kalau misalnya lo mau ini harus pikirannya lebih maju, lebih open minded gitu ya. Iya gitu. Ternyata di animasinya juga ini sih hal itu nggak dilewatkan. Iya. kayak gue kalau nonton video game ada Dead or Alive ada apa boob physics-nya itu kayak gue mikir wow ini programmer dedikasi
hidupnya berapa tahun buat ngeprogram kayak gitu. Effort susah untuk sesuatu yang Ya itu untuk ayah kasih triangle ya, ini nanti kepanjangan nih kalau ini kepanjangan jadi nggak bisa bahasa kocak nggak bisa. Lo kalau mau lihat salah satu anime yang gue bilang apa ya, caur lah gue bilang ya, gue bingung juga mau komennya gimana. Caur lah ya, lo coba aja tonton. Sumpah ini karena jujur aja ini gue itu nggak lu bayangin gue kenapa nggak ini, gue sambil ngecek di web buat baca manga, tagnya genrenya tuh cuman komedi sama romance. Makanya giliran bacanya tuh kayak lu kayak dijet tiba-tiba gitu, kayak lu apa yang lu harapin gitu. Ya lu ekspektasi, gue sih nggak kaget sih. Gue lihat dari pengarangnya tuh udah tahu, aduh ini kalau gue nonton ini gue harus siap. Ini pengarang, ini pengarang degenerate nih. Lu berharap cerita normal. Sejak The Lover tuh gue kalau gue menonton ini dan gue komplain, itu salah gue sendiri. Gue udah tahu kalau masuk kasih itu arahnya gimana. Ya, udahlah itu ntar nggak kelar. Sama satu lagi kalau buat gue ya, itu yang apa? Mungkin ini juga agak di luar perkiraan. Gue merekomendasikan Oni-chan wa Oshimai, atau gue lupa judul Inggrisnya apa ya, My Brother is My Sister atau apa lagi. Gender band juga. Tapi ini lebih langsung full moe shit gitu. Tapi kenapa gue mention di sini karena yang gue kenapa ini pantau itu salah satu main animator anime itu si Kaiyu, atau user Twitternya Kainimatic. Nah itu gue cukup ngikutin dia karena dia itu salah satu orang di grup yang bikin istilahnya apa ya, fan gitu. Nah itu fan game Hololive. Nah itu namanya Holocure, dan ya lumayan menarik sih gitu. Nah makanya gue pas gue lihat dia, oh iya gue kerjaan pertama gue nih untuk animasi gitu. Ya gue coba nonton sih itu. Nah untuk animenya sih kualitas, karena emang ada beberapa animator ya. Nah itu lo nggak apa ya, nggak smooth banget gitu, tapi juga masih oke. Juga untuk kualitas gambarnya juga gue menarik. Sama ya sama yang pas dibagi, kan ada juga adegan masaknya juga lumayan smooth sih. Jadi ya gue ngeliat kayak ternyata nih, gue lebih kayak yang ini, gue lebih ke bahas ke animatornya, kayak ternyata ya dia untuk kualitas kerjaan pertamanya termasuk oke sih. Karena ya smooth juga. Jadi ya mungkin gue kalau misalnya nanti ada kerjaan dari animator Kaiyu ini, atau tadi Twitternya itu Kainimatic, gue kayaknya bakal ngikutin sih. Cukup menarik. Tapi untuk kalau ceritanya ya bener-bener full moe shit, cewek-cewek Yuri gimana sih? Ya lumayan lah buat animasinya gitu lah. Gue lebih buat shout out ke animatornya sih. Iya. Ya mungkin gue kalau mau kalau gue sih mungkin ada mau shout title lagi, mungkin buat yang anime baru ya buat season ini ya. Yang pendek aja sih, kayak ya yang menarik perhatian gue satu sih, ini menurut gue agak tragis sih ceritanya, itu Body Daddies. Karena menurut gue asli ini konsepnya salah timing. Iya jujur menarik. Jadi ceritanya sih ya ini gue sinopsis aja. Jadi intinya ada dua assassin / hitman / kriminal yang tiba-tiba ngurusin suatu anak bersama. Ya kalau lu ada deja vu sama ada anime yang keluar season lalu yang ngetop banget, yang sekarang di Anime Award ngedominasi hampir semua kategori. Ya panjang banget deskripsinya. Gue agak simpatis karena menurut gue animasinya lumayan, musiknya lumayan. Tapi gimana ya, karena keluarnya sekarang persis pada saat dominasi Spy X Family, kayak aduh ini gue anime agak kasihan. Jadi kesannya tuh kayak kopian gitu. Iya, kesannya kayak kopian dan susah sih kalau buat ngalahin Spy X Family gitu loh. Yang benar-benar ada. Dan ya itu juga mungkin yang bisa gue
yang gue bahas. Karena Spy X Family itu lebih poin utamanya si Anya ya. Uh, Nah kita apple to apple, bocah lawan bocah nih. Kalau si di Buddy Day di sini, si bocahnya itu gue lupa namanya siapa. Dia itu masalahnya kayak apa ya? Emang kesannya tuh emang anak kecil. Iya. Jadi hal bodoh, bukan hal bodoh. Kelakuannya ya anak kecil yang kesannya kayak so imut gitu loh. Walaupun ya namanya bocah gitu kan. Iya. Nah tapi kalau Anya itu full retard gitu loh. Iya. Jadi oke lah bocah juga tapi full retard soalnya. Karena dia bisa ngebaca pikiran gitu misalnya. Yang makanya kalau gue ya gimana ya, Buddy Daddy tuh kayak Spy X Family tapi agak semi lebih realistik gitu loh. Sedikit lebih realistis. Untuk dari itu pikiran, dan menurut gue kasihannya itu karena ini gue tahu ini bukan copy paste, ini gue tahu pasti mereka mau bikin original sendiri, tapi entah kenapa keluarnya kok bisa ya satu season telat. Dan temanya sama. Iya, dan temanya ada sama. Assassin, terus juga orang dewasanya ada 2, sama bocah 1 gitu. Ya model-model kayak 2.5 Men lah kalau misalnya film. Iya, kayak gue lupa lo yang bilang ya kayak itu ya 2.5 Men, tapi dengan 2.5 Men ketemu sama Spy X Family itu ya. Iya, makanya kan kayak aduh, gue sumpah ini gue ngelihat, gue nonton ya, fight pertama mungkin kayak bahasanya kayak apa ya, kayak pasangan homo dapat anak lah gitu. Iya. Coba pas ke belakang tapi kayak bukan sih, kayak lebih dua teman aja. Giliran sih. Pas ke belakang kayak apa ya, kayak gue malah ngerasa terenyuh karena kasihan, kayak ini film nih bagus sebenarnya, cuma gue malah mikir kalau ini yaoi beneran mungkin malah lebih populer karena paling nggak fans yaoi yang suka Spy X Family bakal nonton ini loh. Tapi karena bukan yaoi, gue malah jadi feelingnya mereka agak kecewa. Dan paling nggak jadi nggak bisa paling nggak kalau misalnya full BL gitu ya. Full BL dia jadi ini loh nggak bisa dibandingin sama Spy X Family lah gitu. Iya. Nah cuman karena ini dengan gue bilang ya, suasananya sama lah ya. Karena suasananya sama, otomatis kan jadi mau nggak mau dibandingnya ke Spy X Family gitu. Iya, ya gue agak kasihan sih itu sih. Padahal gue tahu ini bukan plagiat sih, ini istilahnya typing yang agak jelek aja sih. Iya. Dan apalagi berbarengannya sama Spy X Family yang season 2. Iya. Kalau misalnya Spy X Family season 1 barengan ya, gue nggak masalahin baru selesai apa enggak. Tapi kalau misalnya berbarengannya sama Spy X Family 1, itu dia masih bisa kayak enggak, ini sama-sama emang kebetulan aja bareng gitu. Yeah. Tapi karena ini dibarenginnya sama Spy X Family season 2, jadi kayak Spy X Family season 1 bagus ya. Yaudah yuk bikin cerita gitu juga tapi ini beda. Kan pola pikirnya kan jadi kayak di situ. Kesannya kayak gitu sih. Yang gue tahu sih enggak sih, emang ini apa sih proyek yang mereka udah rencanain jarak jauh, coba. Iya. Istilahnya ya, anyep aja lah. Iya, anyep aja sih. Kasihan aja sih. Oke, sekarang kita ya seperti biasa ya, untuk di anime baru pasti ada Isekai Corner. Isekai, siap. Makin banyak orang ketabrak truk. Sebelum lanjut, ini perlu gue kayak season akhir tuh kayak kita nggak ada Isekai Corner karena Isekainya nggak terlalu banyak. Tapi kayak season ini gue entah kenapa gue nggak nonton semua Isekai loh, karena rasa gue ada 5 atau 6 deh Isekai season ini semua. Iya. Udah banyak banget. Udah menjamur. Udah males gue. Iya, gue juga nggak nonton semua. Karena ya itulah, trupnya udah makin habis sih. Jadi kayak udah makin boring. Di sini juga ya paling yang lanjut kan yang pernah kan Isekai Oji-san juga belum kelar ya. Nah, kalau untuk yang Isekai Corner ini ada Isekai apa yang menarik? Satu sih jujur ini gue lebih merhatiin karena studionya. Kalau nggak studionya mungkin gue nggak nonton sih. Itu Tondemo Skill de Isekai. Iya. Yang Mappa ya? Ya ini karena dibikin Mappa yang jadi Mappa di satu sisi ada Vinland Saga, di sisi lain ada Isekai untuk satu season yang sama.
Ya, dan ya kelihatan sih budgetnya perginya yang mana. Bener-bener ini ya, masanya bener-bener kelihatan. Ini karena ada 2 judul di satu season ya. Iya. Jadi kita bisa komparasi kualitasnya. Iya. Ya, ini gue agak susah nih, karena kalau dari sisi isekai menyeluruh ya, gue masih bilang animasinya lebih bagus dari banyak isekai lain. Tapi gue juga nggak bisa bilang ini apa kualitas animasi yang ngetop gitu loh. Apa? Gue nggak bisa bilang ini kualitas animasinya yang apa super mendewa gitu loh. Yang apa masih ada ya bahkan untuk isekai pun menurut gue masih ada yang lebih bagus gitu loh animasinya. Tapi kalau karena genre isekai udah meluas banget ya paling nggak masih lebih bagus dari katakan kayak dulu ada apa sih yang smartphone isekai gitu loh. Kayak ya masih bagus di situ. Jadi ya gimana ya, susah gue menilainya ya. Kalau buat standar animasi MAPPA gue bilang kurang bagus, tapi kalau buat standar animasi isekai oke, masih lebih bagus dari rata-rata lah. Jadi agak susah sih gue nilai ini. Dan ya ceritanya sih jujur ceritanya agak unik, tapi juga nggak bagus-bagus amat sih. Intinya kayak isekai tapi lu bukan hero, yang itu juga udah agak mainstream buat saat ini. Tapi lebih kesannya lu apa sih pergi-pergi cari makanan di dunia lain gitu lah ya. Apa ya? Kalau lu treat lebih dari kayak sisi itu ya masih lebih bagus lah dari isekai biasa. Tapi jujur juga kalau bahkan untuk ini gue masih lebih suka katakan kayak dulu ada isekai Shokudo yang apa restoran di Another World. Karena gue rasa untuk makanannya pun yang sana dulu lebih bagus gitu loh. Kayak apa? Benar. Yang tadinya gue masih harap kalau buat apa sih istilahnya food porn atau gimana gitu loh, gue masih bisa nonton. Di sini makanya di sini karena kan sebetulnya untuk yang apa Tondemo Isekai ini kan juga sebetulnya poin utama itu adalah makanan. Iya. Nah di sini malah poin utamanya tuh kurang di highlight gitu loh. Karena ada di beberapa kayak di bagian penyiapan makanan gitu-gitu dan juga tampilan makanannya juga kayaknya juga kurang menggugah gitu kan. Gue bukan bilang kurang sih, cuma apa sih? Menurut gue tuh kalau di anime selain battle scene, yang kualitas animasi bagus tuh kalau buat acara cooking loh. Dari gue ambil contoh aja yang paling standar Shokugeki no Soma. Itu kan istilahnya apa sih ya kalau cooking modern gitu ya. Ya seapa-apa lu bilang plotnya, makanannya di situ tuh jujur tuh masih menggugah gitu loh. Iya, menggugah banget gitu loh. Jadi standar buat animasi makanan tuh tinggi menurut gue. Iya. Dan aduh di sini menurut gue ya masih kalah bersaing sih. Makanya ya kalau buat gue sih ya itu kayak ya missing the point lah gitu. Kalau gue bukan missing the point sih, tapi kayak malah di sini kayak gue jadi ngeliat, makanya gue ngeliat historinya ya. Kayaknya sih dia emang belum pernah ngambil yang tema makanan ya. Ini ada TQ3 tapi nggak tahu ini kayak dia makan doang atau atau ada penyiapan makanan gitu. Makanya gue sayangnya kalau MAPPA sih ya kayak menurut gue bukan MAPPA nggak bisa atau kurang pengalaman, tapi ya ini yang pernah kita bahas sebelumnya tuh kayak ya kelihatan loh apa effort mereka atau sumber daya mereka tuh jatuhnya ke anime yang mana buat season ini. Yang menurut gue ini nggak tahu apa MAPPA terlalu ngejar target gitu loh. Jadi menurut gue kalau lebih banyak dikasih budget buat ke makanan sama persiapannya gitu, mungkin bisa jadi kayak ya bukan anime ngetop tapi side anime yang lumayan gitu loh kalau keluar apa di season macam yang beda kayak gitu. Emiya ya. Iya kayak Emiya Cooking kan Ufotable pernah bikin gitu. Jujur itu bagus banget menurut gue buat cookingnya gitu. Makanya ekspektasi gue tuh paling nggak bisa kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya? Lo bukan salah satu anime gede, tapi untuk kualitas ininya masih kejaga gitu. Iya kualitasnya. Dan persaingannya kalau buat makanan tuh menurut gue udah lumayan ketat gitu loh. Iya sih. Kayak apa? Kalau masih genre yang lain mungkin beda, tapi anime cooking tuh juga ketat gitu loh. Ya udah dari zaman dulu Shokugeki no Soma, apa-apanya lo bilang tuh animasi makanan abis itu tuh kayak gila banget loh. Dari gue Yakitate Japan aja dulu kan, ya gue pengen makan roti gitu loh dulu nonton Yakitate. Oke.
Ada lagi yang untuk lo isekai? Nah kalau gue yang kedua sih mungkin yang isekai yang gue bener-bener suka sih lah, lumayan menarik sih buat season ini, itu Benrinya Saito-san Isekai ni Iku. Jadi kayak apa sih, Handyman Saito in Another World. Jadi kayak apa ya, ini karena gue dulu manganya pengen coba baca tapi artnya jujur agak kasar, jadi gue nggak bisa lanjut. Rock sketch banget emang sih. Rosket. Jadi ini tumben kasus sih, dimana ada anime dimana artnya gue bisa bilang lebih bagus dari manganya. Jadi gue mungkin mau coba lebih nonton sih, kayak intinya sih isekai slice of life gitu loh. Jadi kayak gimana kalau Handyman eksplorasi dungeon gitu loh, kayak ya lumayan menarik dan karakternya bukan trop karakter OP lah gitu lah istilahnya. Lebih apa, karakter ya, oh gue karena Handyman gitu loh, gue bisa buka pintu, bisa ngepick lock, gue bisa ngebuka bisa ngedeteksi perangkap atau ngebetulin peralatan gitu loh. Jadinya supporting karakter di partinya gitu loh. Jadi Iya. ya lumayan menarik di situ dan karakternya lumayan menarik. Cuma dulu ya itu gue cuma menonton karena art manganya agak kasar aja sih menurut gue. Iya. Karena ya itu tadi kayak lo bilang, kayak all rounder supportnya dia tuh bener-bener kayak dia ngepick lock aja kan, kalau nggak salah yang di episode 1 kan mesti sambil dibantu sama yang si mage-nya kan. Nah, terus kayak ada di bagian mana? Dia itu kayak bilang ke swordman-nya dia kayak, helm lo agak penyok ya, sini gue benerin gitu. Bener-bener diketrik gitu loh, kayak dibenerin modelnya, kayak ya udah kerja apa dia bantuinnya gitu doang. Tapi kesannya tuh kayak lu kalau tahu di YouTube kan suka ada apa sih, intinya video orang ngebetulin alat gitu loh, ada ngebetulin kapal kuda atau apa. Gue sih nonton ini lebih kayak gitu sih. Iya. Kadang ada. Cuma bedanya kayak di dunia lain aja udah gitu. Cuma nggak tahu, ada satisfaksi aja lah lu kayak nonton orang apa sih ngelakuin kerjaan kayak gini, kayak. Ya. Udah sih, kalau lo gimana? Ada tambahan lagi untuk yang isekai? Jujur yang menarik sih kalau gue buat Isekai Corner baru 2 ini doang sih kalau buat season ini. Baru apa, Tondemo Skill sama Benrin ya. Ya dan jujur buka apa, Tondemo gue juga lebih dari studio aja sih. Mungkin kalau ini bukan Mappa gue juga nggak nonton. Ya sih. Jadi ya paling season ini apa ya, makin kesini kan makin kelihatan lah. Kayak dari kita bahas juga, udah makin bosan sama isekai gitu. Iya. Ya menurut gue sih udah waktunya sih, karena udah isekai itu udah bejibun banget sih. Coba ya, I don't know, lihat dari kuantitas kok masih banyak sih Jan. Jadi gue apa, dari kualitas gue setuju penilaian lo, tapi dari kuantitas entah kenapa produksinya masih kuat gitu loh. Ya kalau gue mau makai mikir ya itu. Berarti masih banyak yang nonton sih. Makanya ya di expect lah. Iya. Selera orang beda-beda, cuma bisa komen gitu doang udah. Masalahnya kita juga nonton, jadi kita part of the problem sih Jon. Gue kan nonton cuma 1-2 episode doang. Iya. jadi ethical ya. Ethical lah. Kan kita kan cuma buat review doang. Habis itu kayak udahlah. Aduh. Ya mungkin itu aja lah ya untuk yang bahasan kali ini. Ya siapa tahu nanti ada yang ada yang mau komen kayak, lo kok mau bahasnya gini-gini gitu kan ya. Iya. Nanti bisa mohon maaf juga kalau anime favorit lo kita nggak bahas. Iya. Karena jumlah anime juga lumayan banyak sih untuk winter ini. Dan ya kita milih apa yang paling nggak menarik buat kita lah. Jadi kalau misalnya lo ada yang gini, lo kok nggak bahas gini, ya udah sok atuh ya, kita bisa diskusi. Ya mungkin kita ada yang missing the point lah. Yang kayak oh iya ternyata mungkin habis dijelasin kayak oh iya ternyata emang menarik juga. Iya. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa Buddy Daddies lebih bagus dari Spy X Family. Gue nggak bilang mustahil, tapi kayaknya berat itu. Iya. Oke. Ya thank you yang udah dengerin. Ya nanti kalau misalnya ini bisa di like, kalau misalnya lo suka dengan konten kita, dan juga bisa di subscribe, karena ya kita tahun baru, semangat baru lah ya. Iya. Target kita. Dan juga ya kemarin juga dari lo udah ada video baru ya. Untuk yang kalau mau bahas
bahas lebih mendalam lah untuk satu ini. Hmm. Gitu. Thank you for watching. Ya, bye bye. Bye.